kolom chat. Ya, kalau hadir, Atariza, silakan. Hadir. Aira, oke. Aira ada? Belum hadir ya kali ya. Dava, Gabriela, ya, selamat sore. Halim, ada Halim? Hadir, Bu. Ya, Hani, hadir Hani? Belum. Karen, ada Karen? Oke. Kevin, ada Kevin? Ya, Mikael? Hadir, Bu. Mikael, Naifa. Halo Naifa. Ya, makasih. Nisita Sri. Risma. Belum kelihatan. Serafina, tadi pelajaran bahasa Indonesia ya? Apa? Siva. Ada Siva? Belum kelihatan. Ulan. Ya, mungkin sholat ya. Bagi kalau yang dari tadi kegiatan online-nya berarti ada yang menunaikan sholat. Baik, kita mulai dengan ini ada ya. Baik, ketemu lagi setelah 1 minggu kita libur ya, hari Jumat ya. Hari Jumat yang lalu hari kenaikan, hari besar ya, kenaikan Isa Al-Masih ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari penalaran kuantitatif ya, TK ya. Pengetahuan kuantitatif ya. Baik, Ibu akan share dulu, share screen. Ini kita coba di set 2 ya, Kaji Latih standar 2. Oke. Terlihat di sini tampilannya? Ya, semoga terlihat. Kita perbesar kalau belum terlihat. Semoga hari ini sinyal tidak terganggu ya, karena biasa untuk online pasti masalahnya tentang sinyal ya, apalagi udaranya sekarang berubah-ubah. Tiap saatnya kadang hujan, langsung panas ya. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Oke, baik, kita lihat untuk yang pertama. Kita mulai ya. Baik, untuk yang pertama ini adalah pecahan yang berulang dan tidak berhenti sampai tak terhingga. Ada titik 4 di sana menandakan bahwa bilangan itu adalah bilangan irasional ya. Nah, bilangan rasional bukan irasional ya, artinya bilangan itu adalah bilangan pecahan sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat dalam dunia bilangan ya, dunia bilangan, Ibu ambil dulu pennya ya, supaya ini kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia bilangan itu yang paling kecil itu adalah bilangan asli ya, dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu biasanya dimulai di TK ya. Kemudian ada bilangan cacah, setelah asli ditambahin 0 jadi bilangan cacah ya. Nah, dari bilangan cacah itu kan berarti 0, 1 sampai seterusnya positif. Nah, kita tambahkan dengan bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka dia menjadi bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif sama 0. Ya. Nah, kemudian di berikutnya ada yang disebut dengan bilangan rasional. Ya, biasanya dilambangkan dengan Q. Bilangan rasional itu bilangan apa? Bilangan
yang dapat dinyatakan sebagai bentuk P per Q atau pecahan di mana Q-nya itu tidak boleh 0 ya. Berapa saja, misalnya 1/2, 3/4, dan sebagainya, kita kenal dengan bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan rasional. Di antara bilangan rasional, ada lagi bilangan yang tidak rasional, namanya bilangan irasional. Itu gede banget. Nah, bilangan ini ada yang disebut dengan bentuk akar, ya. Nah, ini irasional. Jadi ada rasional, ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan diantaranya adalah bentuk akar, misalnya akar 2, kemudian akar 3, ya, dan seterusnya ada akar. Kalau akar 4 bukan rasional ya, bukan irasional, tapi rasional. Karena akar 4 itu bisa dibuat menjadi bilangan bulat ya sebenarnya. 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, itu nilainya sama ya. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang kalau bentuk akarnya kita cari di kalkulator itu tidak berhenti sebanyak digit kalkulatornya. Coba kamu klik akar 2 ya di kalkulator, itu tidak berhenti sampai sebanyak digitnya. Nah, sedangkan ini dia tak berhenti sampai terhingga, tergantung digitnya, tapi dia berulang. Nah, maka dia bukan bilangan rasional. Jadi nomor 1 itu bukan bilangan irasional, karena bilangannya berulang, gitu ya. Jadi dia bisa dibuat jadi rasional. Oke, gimana cara membuatnya menjadi bilangan berapa, gitu ya? Oke, yang pertama kita tulis dulu di sini. Misalnya itu ada 0,1717 itu dan seterusnya. Kita kali dengan 10 ya. Kita kali 10. Kita kali 10 kan berarti jadi 1,7. Nah, supaya nanti dia tidak berulangnya jadi sama lagi, kita kali dengan 100 ya. Kita kali 100, kita dapatkan berapa? 17, ya. 17 lagi ya. Sampai dan seterusnya. Nah, kemudian seandainya ini tadi kita misalkan jadi P misalnya ya, ini P ya, berarti P-nya kali 10 ya. Berarti dia jadi 10P. Nah, ini misalnya ini dianggap P. Kita anggap adalah P gitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi bilangan yang P tadi, kita susun di bawahnya. Berarti kalau di sininya P, nah berarti ini sama saja dengan 0,1717 dan seterusnya ya. Kemudian kita kurang. Nah, ini kan ada P, ini ada. Berarti kita punya 10P dikurangi 1P, berarti tinggal 9P ya, dikurangi. Kurangi juga nih. Nah, maka yang belakang ini kan pasti habis ya. Dikurangi ya. Tinggal berapa? 17. Oh, 100 kurang 1, 99. Nah, maka P-nya 10 sih, 100 ya. Bentar. Kita hapus dulu nih. Ini bukan 10 tapi 100 ya tadi. Kalau dikali 10 isi koma ya. 1,711. Nah, maka P-nya adalah 17 dibagi 99 gitu ya. Oke, di sini ada 2. Oh, ada E ya, jawabannya ada 2 ya. 17/99, nggak apa-apa. Nah, ini hanya kesalahan teknis ya. Oke, sampai situ berarti ini ada bilangan rasional. Jadi ciri bilangan rasional adalah apa? Bilangannya kalau kita buat desimal, diantaranya dia bisa berhenti, misalnya 0,25. Itu pecahan ya, 25/100. Itu rasional. Atau bilangannya
tidak berhenti tapi berulang. Ya. Kalau berhenti bentuknya bisa dibuat jadi pecahan ya, desimalnya. Oke. Jadi kalau misalnya 0,75. Nah, ini bilangan rasional karena 75/100 ya. Cuma desimal itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000. Nah, tapi kita bisa buat begini. Nah, kalau ini kan desimal ya, yang penyebutnya 10, 100, 1000 gitu ya. Nah, ini pecahan padahal ya sama. Ya, bilangan pecahan itu rasional. Ada juga bilangan rasional yang apa? Yang tadi tidak berhenti, tapi dia berulang gitu. Misalnya 0,333333 terus sampai seterusnya, itu berarti bilangan rasional ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjutkan nomor 2 ya. Bilangan bulat A yang memenuhi persamaan 2 pangkat A sama dengan 2A. Nah, bilangan bulat A yang memenuhi 2 pangkat A sama dengan 2A ya. Nomor 2. Nah, 2 pangkat A sama dengan 2A. Kalau kita mengingat definisi dari eksponen, masih ingat nggak? Dengan logaritma A pangkat B sama dengan C. Kalau dibuat dalam logaritma, dia jadi apa? Berarti A log C sama dengan, ini A pangkat apa tadi? Pangkat B ya. A pangkat B sama dengan C, berarti A log C sama dengan B. Ya. Ini definisi logaritma ya, yang diperoleh dari eksponen ya. Nah. Baik, kalau sudah, sekarang coba kita buat jadi logaritma. Coba kamu tulis ini jadi bentuk logaritmanya apa? Iya, 2 log 2A sama dengan A, gitu ya? Oke. Begitu? Ya. Kemudian dari sifat logaritma ini jadi apa? Sifat logaritma. A log B kali C. Itu bisa dibuka jadi apa? 2 log A log B ditambah A log C. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba yang 2 log 2A bisa diganti jadi apa? Lanjutannya. Ya, betul ya. 2 log 2 ditambah 2 log A sama dengan A, gitu ya. Sedangkan 2 log 2 itu 1 ya. 1 tambah 2 log A sama dengan ya A min 1, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil A-nya harus positif ya. Kalau A-nya negatif, nilainya 2 log A sama dengan A min 1. Nah, A-nya positif.
yang bisa kita ambil adalah kalau A-nya kita ambil 1 di sini ya. Itu nilainya A-nya kan harus lebih besar daripada 0 ya. Nah, jadi di situ kalau kita ambil 1 misalnya dan harus kelipatan 2 ya. Paling kecil itu adalah A-nya berapa? 2 pangkat misalnya kita ambil A-nya 0 gitu ya. A-nya 0. Nah, berarti nilainya adalah 0 min 1. Nah, nilai A-nya yang memenuhi ya. Nah, itu nggak mungkin ya. Kalau kita ambil A-nya 1, nah, ya, hanya 1 berarti 1 kurang 1, gitu ya, sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita ambil angkanya di situ ada berapa yang memenuhi adalah kalau kita ambil nilainya adalah A-nya 2 ya. Nah, kita ambil A-nya 1 itu harus 0 ya. Nah, memenuhi enggak? Coba kita ambil. A-nya sama dengan 0. Berarti 2 log 0 berapa? Nilainya berarti kok A-nya 0? A-nya 1. Hasilnya sama dengan 0 ya. Oke, kita hapus dulu. Kan tadi A-nya tidak boleh negatif, kita ambil 1. Berarti kalau A-nya 1, berarti 2 log 1, 2 log 1 itu sama dengan 0. Apakah sama dengan yang sebelahnya? Kalau A-nya 1, berarti 1 kurang 1. Ternyata sama dengan 0 ya. Memenuhi. Kemudian ambil A-nya berapa? 2. Kita ambil 2. Berarti 2 log 2 ya. Apakah sama nilainya dengan 2 kurang 1? 1 sama dengan 1. Iya, ya. Nah, kalau sudah mulai 3 itu sudah berbeda. Apalagi 4 ya. Kalau 4 coba kita coba A-nya 4. 2 log 4. Nah, ya. 2 log 4 berarti kan nilainya sama dengan 2 ya. Apakah sama dengan 4 kurang 1? Ini 3. Ini udah nggak sama ya. Jadi dari batasan itu bahwa A-nya harus lebih besar 1 tadi, kemudian A-nya juga lebih besar 0, kalau kita lihat ya. Nah, maka yang memenuhi adalah 1 dan 2. Jadi banyaknya bilangan bulat yang memenuhi adalah 2 ya. Jawabannya ada 2. Ya. Ada 2 ya, yaitu 1 A-nya 1 dan A-nya 2 gitu ya, yang memenuhi berarti ada 2. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Bu hapus yang tidak pentingnya ini tadi ya. Ya. Sip. Ada pertanyaan. Oke. Ibu maaf, itu kenapa bisa A sama dengan 1? Ngeceknya gimana ya? Gitu, ya. Nah, baik. Untuk nomor 2 ya. Pertama kita lihat kenapa sama dengan 1 ya tadi pertanyaannya. Baik. Cek dulu chatnya. Bu maaf, itu kenapa bisa A-1 gitu ya. Baik, kenapa bisa A-1? Nah, ini. Ini tadi kan kita merumuskan pertama
menggunakan sifat eksponen ya. Kan eksponen nih, 2 pangkat A sama dengan 2A. Berarti kalau secara eksponen ke logaritma ini definisinya bahwa A log C itu sama dengan B. Contohnya misalnya gini, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 3 log 9 sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena di sini bisa diubah jadi 3 pangkat 2. Jadi yang kita lihat itu adalah pangkatnya jika bilangan pokoknya. Nah, ini ya. Jadi kalau 3 log 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2, ya berarti 2 jawabannya ya. Nah, karena dari definisi tadi kita ubah jadi logaritma kayak gini ya. Maka terbentuklah persamaan yang pertamanya seperti ini. 2 log 2A sama dengan A ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak mungkin menggunakan perpangkatan. Karena bilangan perpangkatan itu bisa saja sih kalau memang mau. Misalnya, tapi kita bisa buat juga. Misalnya 2 pangkat 0. Apakah 2 pangkat 0 itu 1? Nah, 2 kali 0, 0. Nggak mungkin dong sama. Nah, itu juga boleh ya. Nah, kemudian, jadi boleh ngeceknya dengan eksponen, tapi karena ada batasan A-nya tadi positif, kita menggunakan apa? Menggunakan logaritma ya, karena A-nya positif tadi. Ya, tapi kalau misalnya mau diisi dengan bilangan A-nya mulai dari positif kan, berarti 1 misalnya. Kalau 0 nggak mungkin kan, karena dia bukan bilangan bulat ya. Positif, negatif, bilangan netral. Kalau 0 misalnya dicobain. 2 pangkat 0. Apakah sama dengan 0? 2 pangkat 0 itu 1. Nah, nggak mungkin sama ya. Oke, kita coba 1 misalnya. Apakah sama 2 pangkat 1 sama dengan 1? Nah, ya. Nggak sama ya, nggak kelihatan ya. Nah, kalau A-nya 1 misalnya. A-nya 2 pangkat 2. Nah, jadi yang kalau kita lihat di sini kita ubah karena A-nya positif, kita ambil menggunakan logaritma. Jadi 2 log 2A sama dengan A. Nah, 2 log 2A itu menggunakan sifat logaritma lagi nih. Yang kali tadi 2 kali A kita jadikan 2 log 2 ditambah 2 log A ya sama dengan A. Nah, 2 log 2 itu kan 1 ya. Nah, jadi kita pindahin ke sini. Jadi A kurang 1. Sampai sini mengerti ya? A kurang 1. Nah, kemudian kita coba 2 log A-nya kan harus positif, berarti kita ambil 1 ya. 2 log 1 itu 0. Nah, kalau kita cek ke sini, A-nya 1, 1 kurang 1 yang sebelah kanan ya. Sebelah kanannya 1 kurang 1 juga 0. Ternyata benar ya. Kiri dan kanannya sama. Kita coba dengan 2. 2 log 2 berapa? 1. 2 kurang 1, 1. Ternyata sama juga kanan dan kiri. Tapi pas giliran kita ambil A-nya sama dengan 2, sama dengan 2 ya, berarti sama dengan 4, bukan 2 ya. Sama dengan 4 berarti 2 log 4. 2 log 4 apakah sama dengan 4 min 1? 2 log 4 itu 2 ya, karena 4-nya itu sama dengan 2 log 2 pangkat 2, berarti 2 ya. 2 sebelah kanannya jadi 3, berarti tidak sama. Berarti yang bisa memenuhi hanya 2 ya. Apalagi misalnya 8, lebih besar lagi. Semakin besar angkanya, maka nilai sebelah kanannya tidak memungkinkan untuk bisa jadi sama dengan sebelah kirinya. Gitu ya.
Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Boleh bertanya nanti di kolom chatnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal yang ketiga ya. Bilangan prima antara 1 dan 10 ada sebanyak P bilangan. Bilangan ganjil di antara 1 sampai 30 ada sebanyak Q bilangan. Maka kayaknya ini ada yang diralat. Nanti P min Q-nya itu tidak ada jawaban, tapi kalau P min Q ditambah berapa ya nanti lihat ralatnya ya. Jadi ini ada ralat kalau tidak ada jawabannya, tapi kita pahami aja dulu ya pengertiannya. Bilangan prima di antara 1 sampai 30 kita beri nama A, kayak gitu ya. Jadi nomor 3 kita beri nama himpunan A-nya. Nah, himpunan A itu bilangan prima, mulainya dari 2 ya. 3, berapa lagi? 5, 7. Sok, siapa yang sudah lancar? Boleh sendiri 9? 9 itu bukan, karena dia bisa dibagi oleh perkalian lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 3, ini kan cuma 1 kali 3 ya faktornya ya. Tapi kalau 9, 1 kali 3, 3 kali 3, berarti faktornya lebih dari 1 kali 3 doang gitu ya. Jadi dia atau 1 kali 9. 1 kali 9, 3 kali 3 ya. Nah, berarti ada berapa tuh? Ya, oke. Sip. Lanjutin ya. Oke, siap. Bagi yang belum memahami apa bilangan prima, boleh tanya. Kalau sudah, keren ya. Oke, kita hapus dulu ya 9-nya. Nah, dihitung coba ada berapa? Kamu yang hitung. Berarti Q-nya berapa nih? Q itu berarti, P itu berarti jumlahnya berapa isinya? Tujuh, 11, 13. Oke, ini siapa nih yang jawab? Ada 10, bagus Naifa ya. Nah, jadi di situ ada 10. Kalau kita cari ini 13, 13, kemudian 15 bukan ya, 17, 19, 21 bukan, 23, 25 bukan, 27 bukan, 29, 22, 34, 56, 78, 99, 10. Berarti P-nya 10. Coba lakukan yang sama untuk bilangan apa tadi? Bilangan ganjil. Nah, ada berapa kalau ganjil? Dari 1 berarti dia bisa 3, 5, 7 gitu ya. Sampai bilangannya 29. Nah, ada berapa nih Q-nya? Yuk, dihitung dulu. Kalau semuanya kan ada 30 ya, berarti ada 15 ya. Kalau kita hitung ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau pertanyaannya P kurang Q, jawaban kita kan nggak ada ya. Nah, boleh kita nggak apa-apa, yang penting tahu misalnya P kurang Q harusnya berapa? 10 kurang 15 gitu. Jadi jawabannya minus 5. Kalau dibalik berarti ada ya jawabannya ya. Nah, jadi yang penting kita udah tahu cara menentukan ininya ya. Cara menentukan jawabannya ya. Nah, seperti itu. Oke,
Apa? Kalau misalnya P kurang Q tambah 10, ya berarti jawabannya juga ada, ya. Oke, baik. Itu bukan soal jawaban, tapi yang penting kita bisa paham apa yang dimaksud dengan soalnya. Oke? Iya. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Aku ambil dulu nomor 45 ya, agak panjang, bukan, ini agak gambarnya, ada gambar nomor 4 dan 5. Oke, kita ambil 2 dulu soalnya. Ke sini ya. Ke sini. Nah, ini ya. Kita gedein sedikit. Oke, baik. Sampai sini. Nah, ini soal dasar juga sebenarnya, yaitu tentang segitiga ya. Kita coba gambarkan segitiganya sebenarnya sembarang. Tapi karena aku tidak punya gambar yang sembarangnya, coba dicek dulu ya. Ya, segitiganya cuma 1 ya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, karena tidak ada yang sembarang, tadinya pengen buat yang sembarang. Ya, artinya tidak sama. Ini kan sama kaki ya. Nah, tapi kita buat, anggap saja bebas, artinya panjangnya tidak sama. Kemudian kita beri nama ABC ya. Kita beri nama ABC. Ayo, yang sedang belajar, jangan mengganggu temannya ya. Oke, jangan dihapus-hapus ya. Kasihan temennya sama-sama belajar. Oke, segitiga ABC memiliki panjang sisi, kita sambung dulu aja ya. Oke, nah, ini jadi terganggu ya. Ya. Kasihan temennya. Oke, ini jangan dihapus-hapus ya. Nah, ya, baik ya. Kita mulai dengan menghitung ya. Nah, karena di sini segitiga ABC-nya kita sudah tahu, sisinya tidak sama, kita beri ukurannya AB, kemudian BC-nya 8, kemudian AC-nya 17 ya. Nah, satuan luas segitiga ABC-nya berapa gitu. Nah, kalau segitiganya kayak gini, pasti kita tidak mungkin ya, ini 17 itu agak panjang ke sana, ini lebih pendek. Jadi dia sebenarnya sembarang. Luas segitiganya berapa gitu ya. Nah, kalau menggunakan alas kali tinggi bagi 2 nggak mungkin. Karena ini bukan tengah-tengah nih. Ya, kita nggak tahu ya. Nah, maka kita harus hubungkan dengan trigonometri. Nah, masih ingat nggak? Lupa lagi nggak apa-apa. Kita buat di sini ada sudut. Ya, misalnya mau alfa boleh, mau beta di sebelah sini boleh, mau ini pakai gamanya boleh, gitu ya. Nah, ada rumus dari sudut, misalnya menggunakan cos alfa. Nah, kalau cos alfa berarti dua sisi yang diapit ini dikurangi dua sisi ini ya, 17 sama 15, itu kita jumlahkan kuadratnya 17 ditambah 15 dikurangi 8 sisi yang di depannya ya. Nih, sisi di depan ini. Kalau Bu pakai beta Bu, boleh. Berarti berapa? 15 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurangi 17 kuadrat. Mau pakai gamma boleh? Boleh. Berarti 17 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurangi 15 kuadrat gitu ya. Oke, tapi jangan lupa dibagi. Nah, dua sudut yang dijumlah tadi, dua sisi yang dijumlah tadi berapa? 2 kali 17 kali 15 ya. 2 kali 17 kali 15. Nah, jadi dua sisi. Jadi itu sudut, rumus apa? Rumus
rumus cos sudut ya. Cos alfa, atau boleh menggunakan apa? A kuadrat tambah B kuadrat min sisi bisa sisi ya. Jadi gini, rumusnya itu gini, aslinya kayak gini. Jadi kalau misalnya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kali cos alfa, sudut yang diapit oleh B sama C, gitu ya. Sudut yang diapit oleh B sama C, atau sudut di depan A, gitu. Sudut di depan A, ya. Nah, itu rumus aslinya. Kalau lupa, berarti ini kali berapa tadi? 15. Nah, kita cari nih. Nah, kenapa Bu pakai cos, pakai ini? Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak bisa menggunakan rumus setengah alas kali tinggi, gitu ya. Nah, ini kita anggap dilewati. Lalu pakai rumus apa? Pakainya rumus setengah sisi yang diapit kali sin sudutnya. Sudut yang diapit oleh AB. AB itu misalnya di sini 17 sama 15. Nah, kalau misalnya mau 17 sama 18, berarti sudutnya gamma. Mau pakai 15 sama 18, sudutnya beta ya. Jadi kita pakai rumus ini. Kita nggak punya persamaan sin karena satu sudut pun nggak bisa. Maka kita menggunakan rumus apa nih? Cos ya. Berapa nih? 289 ditambah 225 dikurangi 64 ya. Dibagi 2 kali 17 kali 15 ya. So, coba dihitung berapa. Coba dihitung berapa yang atasnya. 289 Nah, berapa tuh dapatnya? 450 ya. Oke, kita coba nah, kita biarin aja. Ini kan kita bisa bagi ya. Maksudnya ini bagi 15 kita tidak ya. Kemudian 345-nya masih ada 30, bisa kita bagi berapa? 2 ya, berarti 15. 15 per 17. Oke. Ya. Nah, sampai situ ya. Nah, kita biarin aja 15 per 17. Kita butuhnya apa? Butuhnya cos, sin ya. Aku nyari segitiga siku-siku, nggak ada ya. Nah, kembali lagi. Sekarang untuk mencari sinnya gimana? Mencari sin alfanya gimana? Karena dia bukan sudut istimewa, maka kita gunakan segitiga siku-siku. Di mana cos itu adalah samping miring ya. Nah, berarti ini berapa gitu. Ini adalah 17, 15 dikurangi ya pakai Pitagoras, 289 dikurangi 225 berarti 64. 64 sama dengan 8 gitu ya. Oh, ini jadi Pitagoras ya misalnya. Oke, sinnya berapa jadi? 8 per 17. Nah, ternyata sinnya dapat, maka luas segitiganya kita bisa ketemu. Tadi setengah alas, alasnya yang mana? Tidak pakai alas, dua sisi yang mengapit. Berarti 17 dengan 15 kali 15 per 17. Ya. Nah, 17-nya coret gitu. Berarti 15 kali 15
Berarti berapa? Setengah, 17 samping miring. Ya. Setengah 17 kali 15. Oke. Setengah sin. Ya, 15 kali 15. 15 kali 15 berapa? 225 dibagi 2. Berarti 2,5 satuan. Ya. Ini luas segitiga BC-nya. Sampai sini bisa dimengerti? Oh, ini ternyata kalau kita hitung, ini Pitagoras ya. Pitagoras berarti sudutnya 90 derajat. Tidak pakai sin, Bu. Oh iya. Bisa tidak pakai sin. Kalau dia triple Pitagoras. Ya. Kalau kita lihat di situ kan 15. Oh, ini ternyata triple Pitagoras. Tapi nggak apa-apa, Ibu jelasin ini supaya nanti kalau dia bukan, ini kebetulan aja ya, kalau dia 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, apakah dia triple Pitagoras gitu ya. Nah, kalau ini kan 64 ditambah 225. Ini kan 289 ya. Betul ya, 17 ya. Nah, kalau 17 berarti dia setengah, ya. Berarti luas segitiganya boleh pakai siku-siku ya, karena dia memang ternyata dia triple Pitagoras. Berarti kita boleh kalikan setengah kali 8 kali 15 gitu. Ini berapa? 4 ya. Kenapa nggak sama ya? Setengah ini 60. Coba cek lagi. Sin alfanya. Ya, sin alfanya 15. Oh, 8. Oke. Ya. Tadi salah ngambil. Kenapa ngambil 15 lagi ya? Itu kos ya. Oke. Nah, coba kita coret dulu ini ya. Makasih Halim. Ini ya. Kita hapus dulu ya. Kita ulangi ini ya. Jadi harus sama. Ini kebetulan segitiganya siku-siku ya. Nah, oke. Kita ulangi. Setengah 17 kali 15 kali 8 per 17. Ya, sinnya. Sin alfanya. Ini coret. Nah, ini juga sama. Ini dibagi 4. Nah, sama juga 60 ya. Betul. Terima kasih Halim. Nah, kita ternyata kalau dia triple Pitagoras, ya, jumlah dua sisi yang dikuadratkan dari segitiga itu sama dengan satu sisi yang lainnya dikuadratkan, maka dia dinamakan triple Pitagoras. Kalau sama, berarti itu segitiganya siku-siku. Ya. Nah, segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku ya udah setengah alas kali tinggi. Tapi kan kita tadi tidak berpikir bahwa dia segitiga siku-siku. Dan seandainya ada soal yang juga tidak bisa menggunakan segitiga siku-siku tadi, setengah alas kali tinggi, maka kita coba dengan menggunakan ini tadi rumusnya ya, setengah sisi yang mengapit sudutnya. Jadi A kali B sin alfa. Dua sisi yang mengapitnya dan sudut yang di tengahnya ya. Itu menggunakan rumus luas segitiga. Itu mungkin untuk soal yang keempat. Ya, ada pertanyaan nggak nih? Gue belum cek lagi. Oh, ya, betul. Nah, jadi kenapa kita bisa mengatakan kita bisa pakai tanpa sin? Boleh, karena kita menganggap tadi segitiganya sembarang. Tapi kalau misalnya kita sudah membuktikan sisinya adalah triple Pitagoras, maka kalian boleh langsung menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Oke, sampai situ ya. Baik.
Ada pertanyaan untuk soal nomor 3 belum ya? Atau sudah jelas? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan ceritanya ini hitungan biasa juga, cuma kalau kita teliti, ini sebuah persegi. Nah, kata persegi itu yang kita pegang, sisi panjang dan lebarnya sama, ya. Jadi yang pertama kita ini dulu ya. Nah, persegi dengan panjang sisi 20. 20 berarti ya menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Nah, karena luasnya yang sama, kata luasnya itu kita ambil jadi nomor 5 itu kita ambil luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi ya. Sama dengan 20 kali 20. Berarti 40 cm persegi ya. Nah, sekarang kita akan bagi jadi 5. Berarti luas persegi panjang itu adalah luas persegi dibagi 5. Dengan kata lain, 40 dibagi 5, 400 dibagi 5 sama dengan 80, gitu ya. Jadi masing-masing luasnya berapa? 80. Nah, sekarang kita coba, kita buat berbagai kemungkinan dari perkalian yang dapatnya 80. Kalau kita lihat di sini sudah ada sisinya 20 ya. Nah, berarti ini berapa panjang ini? Nah, ini berapa panjangnya? Ya, 4 ya. Jadi bagian ini pasti sudah bisa kita tebak lebarnya ya. Nah, itu 80 berarti ini 4. Kalau ini 4 ini berapa? 16 ya. Sampai sini ini 4 ini 16. Nah, kemudian apalagi yang bisa ini bukan di situ tapi di pojok ya. Nah, jadi A-nya itu ada di pojok ya. Oke, baik. Kemudian kalau kita sudah dapatkan ini 16, nah ini juga bisa dicari berapa perkalian yang hasilnya untuk yang bagian ini. Nah, ya, oke, ya pertanyaan. Ibu, 4-nya dari mana? Oke, Siva. Siva, ini kan kita tahu bahwa luas masing-masingnya itu kan yang lain juga ya. Kebetulan Siva yang bertanya. Nah, kita tahu ini teh luasnya persegi panjangnya itu masing-masing 80. Jadi luas 1, luas 2, sampai luas 5 itu 80 cm persegi. Nah, karena kita punya salah satu yang di paling bawah ini, panjangnya sudah tahu, kan panjang perseginya 20 ya. Supaya luasnya 80, berarti 20 kali berapa? Kali 4, gitu ya. Nah, berarti kan sudah ketemu yang persegi panjang ini, ya. Panjangnya 20, lebarnya 4. Nah, kemudian persegi panjang yang lain berapa? Ya, nanya panjang AB masalahnya. Nah, karena kita tahu bahwa ini tadi 20 dikurangi 4 tinggal 16. Yang ini 16. Nah, kalau ini panjangnya sudah tahu 16, panjang yang dari sini ke sini bisa tahu dong ya. Bisa dapat ya? Nah, bisa dapat berapa? 16 kali berapa yang jadinya bernilai 80. Ini juga 80. Jadi 16 kali
5 ya. Jadi di sini juga 5. Kalau ini 5, ini 5, jadi panjang AB berapa? 20 dikurangi 10 ya. Jadi sama dengan 10. Jadi AB-nya berapa? 10. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk soal nomor 5. Ya, kalau tidak ada, itu 30 kurang berapa ya, Bu? Non itu 30 kurang berapa ya, Bu? Oh, 20. 20. 20 ini tulisannya jelek ya. Ini 20 ya, 20 kurangi 10. Kan panjang semuanya segini 20 ya. 20 dikurangi ini 5. Ini 5. Berarti tinggal 10 ya. Jadi 20 kayak 3 ya. 20 kurang 10. Gitu. 10-nya teh 5 tambah 5 ya. Oke, baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Itu 16 dan 4-nya dari mana gitu ya. Oke, baik. Kan tadi persegi panjangnya itu kan panjang ini berapa? Nah, panjang ini berapa? Persegi. Persegi kan 20 ya. Nah, sedangkan panjang yang kecil ini, yang kecilnya ini kita udah tahu tadi berapa nih. Nah, ini berapa? Ya, ini 20, ini 4. Nah, berarti dari sini sampai sini 16 ya. Oke. Ada lagi? Boleh. Kita ambil dulu ini. Oke. Ada yang bertanya, soalkah Bu? Oh, bukan ya. Apakah 4 itu diketahui dari soal? Nih, Bu, copy dulu ke sini. Itu enggak dari soal ya, tapi kita menghitung. Jadi ceritanya begini, kita punya persegi. Kalau persegi kan pasti panjang dan lebarnya sama ya. Nah, kemudian si persegi tadi dibagi 5. Luasnya sama gitu. Luasnya sama, otomatis luas persegi itu kita bagi 5. Luas perseginya sisi kali sisi 400 dibagi 5, 80. Jadi si masing-masing bagian itu 80 cm persegi. Nah, kemudian kita cari yang paling dasar, itu panjangnya nggak berubah. Panjangnya 20 nih. Luasnya 80, berarti lebarnya tahu kita ya. Panjang kali lebar. Nah, jadi dapat 4. Si 4 itu kita nyari sendiri gitu. Karena letak posisi perseginya, persegi panjangnya sudah tidak berubah si panjangnya. Jadi kita dapat nih 4. Nah, otomatis kalau dapat 4, yang lainnya jadi 16 dan seterusnya. Oke?
Ya. Nah, kalau yang soal ini, Ibu minta kalian saja yang mencari ya. Caranya gimana? Tinggal kali aja 15 kali 50. Nolnya coret nanti 2 ya. Misalnya kayak gini, 15. Yang 15 dikali 50 dibagi 100 gitu ya. Nolnya coret ya. 75, 7,5. Nah, yang mana yang hasilnya sama dengan 7,5? Dikali aja ini. Kalau ini benar nggak? 13,3 kali 3 jadi salah ya. Ini 39. Hampir 40 ya. Ya, ada pertanyaan? D, ya betul. Nah, ini juga salah. 12 kali 4, 8. 96. Ya. Ini juga sama. Kali 4 juga salah. 45. Nah, yang ini yang benar ya. Itu biasa aja ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba mencari kemungkinan dari 24 siswa yang telah mengikuti ujian PA gitu ya. Ada 13 siswa yang wajib mengikuti remedial matematika dan 10 siswa wajib mengikuti remedial biologi. Banyak siswa yang wajib mengikuti remedial matematika dan biologi yang mungkin ada berapa banyak siswa yang wajibnya. Kan kalau itu kan 13 itu remedial matematika, kemudian 10 siswanya biologi. Apakah bisa terjadi ada orang yang sama gitu? Nah, ya. Jadi kalau yang 13 itu kan wajib mengikuti remedial matematika aja ya. Dan 10 orangnya wajib mengikuti biologi. Nah, kalau misalnya dua-duanya bisa kemungkinan ada berapa orang gitu. Oh, ini diganti katanya ya. Pertanyaannya diganti yang tidak mungkin. Bukan yang mungkin ya. Yang tidak mungkin. Nah, tambahin di sini. Nah, ya. Nah, pertama kita buat beberapa, masih ingat nggak himpunan diagram Venn di SD, SMP ya? Diagram Venn. Nah, kalian bisa membuat beberapa kemungkinan-kemungkinan dari bentuk kaitannya dengan ada yang beririsan ya. Beririsan ya. Nah, kalau kita lihat itu kan isinya 24 ya. Kalau kita isi di sininya 13 dengan 10 ini enggak ada, bisa saja misalnya itu berarti posisinya bisa saja masing-masing gitu ya. Nah, ini 13, ini 10. Nah, ya. Kemudian di sininya berapa? Ada 1 ya. Pokoknya ikut ujian gitu ya. Itu terpisah. Bisa saja di sini karena 24 dikurangi 23 itu ada 1, berarti di sini tinggal 13 kurangi 1, 12. Jadi jumlahnya 13, ini yang matematika, ini yang biologi, ini matematika, ini biologi. Ini yang berapa tadi? 9. 10 ya, biologi, ini ya. Gitu ya. Nah, sekarang posisinya kalau ini tidak ada yang meremedial yang tidak mungkin. Ini mungkin ya. 0. Ada saja ini 0 ya. Yang tidak mungkinnya adalah 0 nggak mungkin. 1 ini tidak mungkin. Dia mungkin saja ada 1 orang yang sama-sama double gitu ya. Kemungkinan lain ada apa saja? Coba kita buat lagi.
Ini matematika, ini biologi. Coba kamu tarik misalnya di sininya ada 2, misalnya 2. Ini jadi berapa? 24 ya. Ini kemungkinannya berapa di sini? 11. Di sini masih bisa 8, gitu ya? Masih bisa ya? Nah, ini juga sama. Ini jadi 13, ini jadi 10. Lalu pertanyaannya, kira-kira berapa yang sampai tidak boleh gitu? Tidak mungkin. Yang barengannya itu tidak mungkin. Itu berapa? Kalau 10 masih mungkin nggak? Coba kalau di sininya 10. Berarti yang matematika berapa? 3. Yang biologi 0. Ini masih bisa mungkin ya. Nah, sekarang yang tidak mungkin berapa? Yang tidak mungkin bisa terjadi. Yang tidak mungkin kalau matematikanya di sini sama biologinya ada 13. Nggak mungkin ya. Karena biologinya cuma 10. Jadi ini jadi minus 3 nanti. Nggak mungkin ada orang minus 3 ya. Jadi yang tidak mungkin itu kalau bersama-samanya itu 13 orang. Nggak mungkin ya. 11 iya juga nggak mungkin. 12 nggak mungkin juga ya. Karena biologinya cuma ada 10 gitu ya. Bisa dimengerti? Silakan bertanya yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan soal berikutnya ya. Oke, baik. Kadang materinya sudah pernah kita peroleh, cuma biasanya apalagi ya, ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan aja ya. Nah, ini soal berikutnya. Soal ini udah besar dulu. Oke, ya. Ini tidak ada ya pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Dari himpunan diambil 4 secara acak, jumlah keempat angka tersebut yang tidak mungkin. Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin berapa? 4.
Caranya ambil saja yang terbesar. Terbesar coba kamu ambil berapa yang terbesar? Yang terbesar itu 4 itu berarti kan 2, 3, 4, 6 gitu ya. Jumlahin berapa? 15. Nah, berarti yang 15. Oh, ini nggak mungkin ya. Oh, bukan nyari yang mungkin ya. Baik, kita boleh sekarang ambil 4 dulu yang terkecil. Yang terkecil berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini nilainya 10. Nah, 10 itu berarti mungkin. Berarti bukan ya. Kemudian 11. Bisa nggak 11? Berarti harus 5 dengan 6. Bisa 7 dengan 4 ya. Nah, ternyata kalau dilihat berapa yang tidak bisa? 15 bisa, 10 bisa, 13 bisa, 14 bisa, 5, 6 dengan 14 itu berarti 8. Bisa juga. Nah, jadi yang tidak mungkin ini ya. Itu kecepatan kita aja berhitung ya. Tidak ada rumus-rumusnya. Berikutnya adalah penyelesaian pertidaksamaan untuk X bilangan bulat positif ada berapa. Ini masih ingat nggak cara menentukan pertidaksamaan? Yang pertama tidak boleh dicoret kalau sama ya. Misalnya kayak gini. X min 1 kuadrat dibagi, misalnya di sini ada X min plus 1 kali X plus 3. Misalnya kayak gitu ya. Lebih kecil dari 0. Misalnya ya, ini nggak boleh kayak gini, coret 1. Nah, ini sudah melanggar konsep dari pertidaksamaan. Jadi nggak boleh. Jadi kita tidak boleh kecuali menyederhanakan ya. Kalau ini berarti biarin saja. Ya, berarti itu nanti X plus 1-nya ada 3 di situ. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita cari, itu nanti di sini ada min 1 dengan min 3 ya. Nah, angka-angka yang di sini adalah faktor akarnya. Ini faktor, ini akarnya. X-nya berapa nih? X-nya sama dengan negatif 1 ya. Ini X-nya berapa nih? X-nya sama dengan negatif 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh dihilangkan malah ya. Kalau ada yang sama, dibuang. Nah, itu salah. Kalau ada di penghilang di penyebut, biarkan. Kebetulan ini mah tidak ada yang sama. Jadi kita lebih mudah. Cuma Ibu mengingatkan aja kalau ada yang sama ya. Kalau yang ada yang sama nggak boleh dicoret. Itu kuncinya. Nah, kemudian kita cari faktor dari masing-masingnya. Ini faktornya berapa? Ini sama dengan min 1 ya. Ini sama dengan 3, positif 3. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan positif 2. Berarti boleh kita susun dalam garis bilangannya yang terkecilnya berapa? Negatif 1, kemudian ada 1, ada 2, dan ada 3. Gitu ya. Nah, sekarang ada berapa daerah nih? Di sebelah kanan 3 ada 1, antara 2 dan 3. 2, 1, dan 2. Jadi 3, min 1. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 daerah. Ya. Nah, kemudian kita menentukannya gimana? Yang paling kanan itu diberi tanda positif apa negatif daerahnya. Caranya melihatnya gini. Yuk, perhatikan.
Ini X-nya positif apa negatif 2? Positif. Lalu yang X ini koefisiennya berapa? 1, positif. Yang bawah X-1, 1 juga. Ini X-3, 1 juga. Berarti kalau kita hitung itu ada 4 perkalian positif. Nah, 4 perkalian positif itu berarti di sini mulainya positif, ya. Karena tidak ada berpangkat 2, berpangkat genap, jadi dia ganti-ganti tanda. Wilayahnya itu berganti-ganti, ya. Nah, permintaannya adalah lebih kecil dari 0. Mencari yang lebih kecil berarti daerah yang negatif. Berarti ada 2 daerah negatif dari negatif 1 sampai dan 2 sampai 3. Itu daerah negatif, ya. Yang kurang dari sama dengan 0, ya. Pertanyaannya adalah untuk X bilangan bulat. Dia nanya di antara batas itu yang bilangan bulatnya ada berapa? Nah, sok kita coba cari di antara negatif 1 dan 1 ada bilangan bulat enggak? Ada, Bu, 0. Oke, kalau ini kita katakan bilangan bulat. Terus yang ini 2 di antara 3, 2 sampai 3 ada bilangan bulat enggak? Enggak ada. Berarti ada 1 bilangan bulat. Jadi jawabnya ada berapa? Bilangan bulatnya ada 1, yaitu 0, gitu ya. Jadi X-nya berapa? X-nya 0. Banyaknya cuma ada 1-satunya, ya, karena di daerah 2 sampai 3 itu tidak ada bilangan bulat, ya. 2, Bu. Nah, itu bukan bilangan bulat, ya. 2,10, 2,59. Nah, itu bukan 2,99. Itu bukan bilangan bulat, ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 10 gimana? Nomor 10 kamu coba hitung semuanya disamakan jadi angkanya jangan koma. Cara tidak koma gimana? 1,16. Kan 2 angka di belakang koma, berarti atasnya kali 100, bawahnya kali 100. Ini ada yang udah jawab nih. Oh iya. Oh, bentar. Oh iya, bentar dulu. Tapi enggak ngitung juga. Oh iya, iya. Yang satunya masuk. Oh iya, benar. Ibu yang salah. Yang tadi nomor 3 ya. Karena tadi lebih kecil sama dengan. Baik. Makasih. Ini siapa nih tadi? Ya, baru keingetan. Dava. Ya, makasih Dava. Oke, kita lupa tadi membulatkan. Dava ya. Oke, baik. Kira lebih kecil sama dengan. Kita dulu kita ke ini dulu ya, yang warna hitam. Nah, betul kata Dava tadi. Kenapa, Bu? Kita nggak 3 sama 2-nya nggak diambil gitu. Baik. Nah, untuk yang penyebut ini nggak boleh sama dengan 3 gitu ya. Oke, benar ini. Jadi, yang 3-nya itu buletannya bolong. Sedangkan ini buletannya penuh. Untuk 2, karena berada di atas boleh 0. Ini juga sama. Berarti negatif 1-nya bolong, terbalik. 1-nya bolong, 1-nya penuh. Min 1 terbalik. 1-nya yang penuh, ya. Salah. Oke, kita ubah dulu list bilangannya. Ya, baik. Nah, ini tadi daerahnya di sini. Yang 1-nya itu kan di bawah, berarti bolong, ya. Yang min 1-nya penuh. Termasuk di sini 3-nya kosong, 2-nya penuh. Gitu. Artinya penuh apa? Artinya termasuk angka 2-nya. Oh iya, berarti ini 2 boleh. Lalu
min 1-nya boleh sama 0. Berarti ada berapa? Ada 3 ya jawabannya. Ya, yuk. Makasih. Jadi jawabannya bukan 1 tapi 3 ya. Sampai sini ada yang mengerti nggak yang tadi kenapa jadi salah? Ya, karena di sini menggunakan lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil tadi jawabannya betul ya. Kalau pertanyaannya kurang dari 0, berarti jawabannya cuma ada 1 ya, yaitu X-nya sama dengan 0. Karena di sini pakai sama dengan berarti ada 3. Apa saja tadi X-nya? 0, boleh negatif 1 sama 2. Posisinya berada di atas semua ya. Si X-nya itu faktornya ada di atas. Oke, terima kasih Dava mengingatkan kurang dari tadi ya. Nah, jadi tapi kita udah dapat ilmu jadi 2 ya. Jadi kalau pakai sama dengan tetap faktor yang di bawahnya tidak dibawa ikut semua ya. Di atas maupun di bawah. Kalau pakai sama dengan berarti hanya bagian atasnya saja. Oke, baik. Kita teruskan nomor yang tadi 10. Berarti kalau ada bentuk kayak gini kita kali sampai dia tidak koma ya, berarti bentuknya dikali 100 berarti tinggal 101/16. Nah, ini mangga dikali nantinya. Dibagi. Nah, kalau kurang Bu, berarti sudah 0, ya. 0, nah, dicari aja ini biasa. Ini 8. Kalau dikali 8 mendekati ya. Kalau dikali 1 terlalu jauh. Jadi kali 8. Nah, 8 lah mendekati. Nah, ini ya. Oke. Sip. Sampai sini. Kita akan, atau ada yang mau bertanya boleh ya. Silahkan. Kalau tadi komunikasinya masih belum nyampe, boleh bertanya. Semangat, tetap semangat. Hari ini, setelah hari ini kita libur ya. Kita libur lagi ya. Tapi tetap aja jangan sampai terlalu lama liburnya ya. Maksudnya kalian belajar secara offline maupun online-nya berhenti, tapi belajar mandiri gitu ya. Nah, karena waktu kita ada yang tesnya di hari pertama itu kemarin Ibu nanya di salah satu kelas ada Bu hari pertama tapi jamnya yang kedua. Di tanggal 8 tesnya tapi jam kedua maksudnya yang siang gitu ya. Nah, jadi kita nggak ada waktu ya kalau menunggu masih melanjutkan. Jadi kita masuknya tanggal berapa tuh? 27 ya. Ya. Jadi bisa dipakai belajar mandiri ya. Ada tugas mandiri ya. Nah, tugas mandiri juga kerjakan ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan dengan nomor 11 ya. Titik X berada pada garis X min 3X min 4Y sedangkan titik A, B merupakan titik pusat lingkaran. Oh, berarti kaitannya sama lingkaran ya. Nah, ini kita buat aja lingkaran. Nah, kemudian lingkaran itu berpusat di 3
X min 3. Masih ingat nggak persamaan lingkaran? Kalau yang seperti ini. Bisa lagi diperbesar. Jadi kalau X min A, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu pusatnya di A, B, ya. Nah, A, B. Jadi kalau ini pusatnya di, ya ini sebagai titik B-nya, ya. B-nya berapa di sini pusatnya? 3,4, ya. 3,4. Nah, kemudian ada garis yang berada pada 3X min 4Y. Kalau garis gimana nentuin garis? Kita ambil ini. Nah, nentuin garis itu gimana? Kalau misalnya ada AX tambah BY sama dengan C, katanya, maka dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Potongnya di mana? Kalau terhadap sumbu E kan Y-nya 0, ya. Ini sumbu X. Tinggal bagi C bagi A. Berarti C per A. Ya. Kalau sumbu Y-nya berarti X-nya yang 0. Nah, tinggal dibagi C bagi B. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini kita bisa buat bentuknya kayak gini. 3X ditambah dikurang 4Y sama dengan minus 25, ya. X min 4Y. Maksudnya terbayang oleh kita ini min. Terbayang oleh kita dia memotongnya di mana? Min 25 bagi 3 berarti berada di sini. Kira-kira aja di sini. Terus yang itunya min 25 dibagi min plus, ya. Dianggap aja di sini 25 per 4. Nah, kalau dihubungkan gambarnya kita punya garis kayak gini. Nah, berarti boleh kita anggap ini garis yang sama, ya. Garisnya kayak gini. Nah, ya. Pertanyaannya adalah, manakah hubungan yang tepat antara kualitas P dan Q pada tabel berikut jika pertanyaannya merupakan apa ya? Panjang, P-nya panjang garis terpendek. Panjang garis terpendek dari A ke B, berarti P itu ini. Nah, itu ya. Itu adalah P. Ini P nih. Nah, ini. Tapi kalau kamu nanti nggak menggambar, nggak apa-apa ya, asal mengerti aja. Ini Ibu jelaskan, maksudnya bukan berarti, wah satu soal sepanjang ini. Enggak, karena kita kan namanya menjelaskan, karena kelasnya Ibu tahu tidak mungkin sama kemampuannya. Jadi bagi yang sudah paham, alhamdulillah udah duluan. Tapi kalau yang belum, jangan merasa, wah saya nanti nggak bisa. Bukan begitu ya. Jadi tetap aja pasti bisa. Ini hanya mereview kembali, ya. Oke, nah kalau udah ini kita P-nya ini P nih. Sedangkan Q-nya 5, apakah P itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Nah, itu yang kita cari. Ini namanya jarak titik ke garis. Jadi A ke B itu adalah jarak titik ke garis. Ya, rumusnya apa? Rumusnya AX tambah BY min C, ini harga mutlak nih, dibagi akar dari
A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi ini jarak tadi, P-nya itu ini. Gitu, ya. Oke, kita masukkan titiknya 3 ke persamaan garisnya. Tapi 3 kali, berarti P-nya berapa? 3 kali 3 ya. Min 4 kali 4. Tambah 25 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu. Oke, berapa dihitung? 9 ditambah 16 ya. Nah, berarti 7 dan 16 berapa? Ini kan 5 ya. Bentar, 25, 9, 18. Sekitar berapa ini? 3 koma ya. 3 koma sekian. 3 koma 15, 30, 3,6. Nah, dengan 5 lebih mana besar? Lebih besar 5 ya. Berarti P lebih kecil daripada Q. Jadi kalau A jawabannya salah, B berarti benar ya. Nah, tuh. Q lebih besar daripada P ya. Oke. Baik, sini untuk kaitannya sama lingkaran, masih ingat persamaan lingkaran dan jarak titik terhadap garis ya. Jarak titik itu yang tegak lurus ininya ya biasanya. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, nanti itu coba. Ya, kalau tidak ada, sudah bisa memahami. Ini kaitannya sama pernyataan berikutnya ya. Jadi informasinya kita peroleh dengan mencari data dari permasalahannya, gitu ya. Berikutnya adalah diketahui barisan berikut 102, 75, 52, 33 ya. Manakah hubungan yang tepat antara kualitas P dan kuantitas P dan kuantitas Q pada tabel berikut? Suku negatif pertama dari barisan tersebut itu juga sama. Biasanya di garis bilangan itu kan ada negatif. Kalau di sebelah kiri 7 itu pasti lebih besar ya. Kalau di sebelah kanan 7 berarti angkanya lebih kecil. Nah, katanya diketahui ini adalah suku negatif pertama dari barisan 102, 75, 52, dan 33 ya. Nah, karena kita lihat bentuk selisihnya itu berbeda, berapa nih selisihnya? 7, 57 ya? 57, 100, 57, salah itu. Berapa nih? Kurangi 7, kemudian 2. Ya. 27, kemudian sini berapa?
3, 2 ya. Ini ke sini berapa? Udah kelihatan 9 lalu 1 ya. Nah, kita cari lagi selisihnya nih berapa nih? 4 ya. Ini berapa? 4. Oh, ternyata polanya itu nanti kita akan mencari bilangan yang berikutnya. Karena ini agak besar, kita jangan berpikir cari rumus dulu karena agak panjang, mendingan kita langsung aja ya. Berarti ini ditambah 4. Dikurang 4 ya, minus 4 berapa? 15. Berarti 33 dikurangi 15 berapa? 18 ya. Nah, kemudian ini juga sama, 15 dikurangi 4 jadi berapa? 11. 11 berarti 7 ya. Nah, udah hampir negatif nih. Kemudian kita kurangi lagi dengan negatif 4. Berarti ini 7 ya. Nah, 7 kurang 7, 0. Nah, berarti di sini kurangi lagi nih. Negatif 4 berarti di sini 3. 0 kurang 3 jadi negatif 3 ya. Nah, ini bilangan negatif yang pertama. Nah, kalau kita katakan bahwa negatif 3 dengan negatif 7, lebih besar mana? Lebih besar negatif 3. Jadi pernyataannya adalah P kurang dari berarti salah ya. Q kurang dari berarti benar. Jadi ini kuantitas Q kurang dari kuantitas P gitu ya. Ada pertanyaan di sini. Bu, saya izin. Oh iya, di mana Arifah? Indonesia bagian tengah ya, atau bagian timur. Ya, selamat yang sudah berbuka. Silahkan ya. Bagian barat belum ya? Kita masih punya waktu. Oke. Kamu akan online terus ya ini ya? Oh, nggak akan ke Bandung. Nggak akan ke Bandung ya? Oke, nggak apa-apa ya. Tetap yang punya kendala dalam posisi ya, berarti tidak masalah. Kita masih bisa belajar jarak jauh ya. Oke, 12, 13. Oke, ulangan nah, kita ambil yang 13 ini. Nah, latihan soal ini ya di tahun ini kan memang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi Ibu minta berlatih. Oh, dulu kan masih ada fisika, kimia, biologi ya. Nah, sekarang kita sudah berkurang, cuma di numerasinya lumayan ya, di penalaran juga. Tapi tidak terlalu banyak bahasan jadinya. Oke, buang lagi. Ada ujungnya ternyata BC-nya tinggalan. Oke, sini ya. Jawabannya kurang. Oke, baik. Boleh kalian baca. Mungkin yang didiktat sudah ada. Jumlah N suku pertama barisan ini adalah SN. AN kuadrat tambah BN tambah C ya. Jadi ini SN-nya. Terus katanya kalau kita ingin mencari barisannya itu, berapakah nilai dari ABC? Oh, cuma nanya ABC-nya aja ya.
IC-nya berapa gitu. Nah, coba kalau beda barisan tersebut adalah 5. Beda itu kita peroleh dari mana? U2 minimal dari U2 dikurangi U1 ya. Berarti kalau kita mencari U2, ada lagi rumusnya. UN sama dengan SN min 1 ya. Berarti kalau kita cuma dapat diketahuinya bedanya 5 di sini. Ini U2-nya nggak ada, ini U1-nya berarti N-nya 1 ya. U1 itu sama dengan S1 ya. Nah, di sini U1 sama dengan S1. Berarti di sini U2-nya harus cari ya. U2 tidak sama dengan S2. Nah, ini berapa tadi? A tambah B tambah C ya. Ternyata kita masih harus mencari U2. Jadi kalau cuma pernyataan satu saja cukup, itu salah ya. Kemudian pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 saja tidak cukup gitu ya. Nah, kemudian pernyataan 2 saja cukup. Kita lihat apakah pernyataan 2-nya suku ke-1 barisan itu adalah 3. Nah, kalau kita lihat A tambah B nomor 2 ya. Nomor B-nya apa? Suku kedua barisan itu adalah 3. Berarti kalau suku ke-1 itu sama saja dengan S1 ya. Berarti N-nya ganti 1. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 3. Nah, ini sudah terjawab ya. Nah, maka jawabannya adalah B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Pernyataan 1 saja tidak cukup. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Itu lebih tinggi ya, karena harus dua-duanya. Berarti ini cukup 1 saja, yaitu nomor 2 ya. Baik. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kayaknya ini udah pada menghilang. Enggak deh, berhenti sejenak ya. Semoga belum beralih dari kelasnya. Atau kalau tapi mau ke belakang nggak apa-apa. Ya. Ya. Baik, kita lihat soal yang 14-nya. Silakan kamu baca dulu. Apakah sudah ada yang mau menjawab? Silakan. Nah, seorang karyawan menerima gaji 2 bulan pertama sebesar 1.500.000, lalu sebagian gaji bulanannya disisihkan sebagai tabungan. Berapa tabungan karyawan tersebut selama 3 tahun? Pertanyaannya kalau dilihat putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 yang cukup untuk menjawabnya. Pernyataan pertama adalah 10% gaji bulanannya disisihkan sebagai tabungan. Kemudian yang kedua, kenaikan gaji sebesar 10.000 setiap bulan. Enggak, boleh dijawab. Gantian. Boleh menjawab. Lagi ngajar. Nanti
Baik, kita lihat jawaban teman kamu. A, Bu. Oleh Dava. Ya, adakah yang lain? Ya, makasih Dava. 10% betul ya. Jadi kalau kita ditanya berapa banyak tabungannya karyawan itu selama 3 tahun, ada data yang belum kita ketahui, yaitu berapa persen atau berapa banyak dia nabung setiap bulan. Apakah setiap bulan bertambah atau tidak. Tapi minimal ada data itu gitu ya. Jadi benar bahwa untuk yang 10% gaji bulanannya itu sudah cukup untuk mencari berapa tabungan karyawan tersebut gitu ya. Oke. Makasih Dava. Jadi jawabannya adalah A. Baik, yang terakhir silakan juga. 3 bilangan berjumlah 135, berapakah nilai tengah dari 3 bilangan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, bilangan itu merupakan bilangan ganjil. Apakah cukup untuk menjawab, mengetahui nilai tengahnya? Tiga bilangan merupakan bilangan ganjil. Cukup nggak kira-kira? Kita harus mencari jumlah bilangan ganjil ya. Jumlah bilangan ganjilnya kita jumlahin. Atau yang kedua, 3 bilangan itu merupakan barisan aritmetika. Ibu kasih ilustrasi, misalnya kayak gini. Kalau ditanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5. Nah, nih tengahnya berapa ini? 3 ya. Nah, ini 5 bilangan, tengahnya 3 atau 1 tambah 2 tambah 3 diketahui nilainya 6 misalnya. Berarti data tengahnya berapa nih? 2 ya. Nah, ini juga sama. Ini nilainya berapa? 10, 15. Nah, ini data tengahnya berapa? 3 ya. Karena ganjil, pasti tengahnya itu berada pada satu tempat ya. 7 berarti data tengahnya nomor urut keempat. Itu median ya kalau di statistik. Kalau datanya ganjil, maka tengah-tengahnya itu pasti berada pada satu bilangan yang ada di suku yang ada di barisan itu. Nah, tapi kalau genap biasanya diambil konversinya ya, di antara 2 bilangan yang berada di antara tengahnya tadi ya, karena tengah-tengahnya nggak ada. Kalau 4 ada tengahnya nggak? Jari kita 5, makanya punya jari tengah ya. Kalau jarinya 4 nggak ada jari tengah ya. Atau maksudnya bukan nggak ada jari tengah. Maksudnya kalau cuma ada 4, itu tengah-tengahnya nggak ada. Tengah-tengahnya di antara. Nah, itu biasanya ada konversinya ya. Nah, tapi karena ini ganjil, pasti berada pada salah satu dari suku itu, gitu, di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana kita mencari bahwa nilai ini tengah? Kalau jumlahnya 15. Nah, kalau jumlahnya 15, berarti kan kita sama saja mengatakan bahwa ini tambah ini, kan sama dengan ini sama ini, ya. Atau inilah yang kecil. 1 tambah 3 itu berapa? 4, ya. Bagi 2. Berarti di sini ada 3 kali suku tengah gitu ya. Kalau ini nomor ke-1, nomor kedua,
nomor ketiga gitu. Berarti tiga buah sebenarnya. Suku tengah nomor 2 itu kan 2 ya. 1 tambah 3 juga 4. 4 bagi 2, 2. Berarti sebenarnya ada 3 kali U2 sama dengan 6. Berarti U2-nya sama dengan 3. Berarti kalau ini gimana ngitungnya? Ya, 5 kali U3 gitu. Pasti nilainya sama dengan 15. Berarti suku tengahnya berapa? Suku tengahnya sama dengan 3. 15 bagi 5 ya. 3 tadi. Misalnya Bu, itu kan dari 1. Misalnya 7, 9, 11. Ini sama dengan apa nih? Sama, ini 3 kali U2 ya. Tengah-tengahnya U2 berarti sama dengan, misalnya ini jumlahnya berapa nih? 27 ya. Berarti U2-nya 9 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bilangannya ganjil saja, apakah ada? Ada, cuma kita agak susah mencarinya. Ya, apakah bilangan ganjil itu berarti kita mencarinya mulai dari 1, kalau ini plus 3. Nah, 4. Berapa yang belakangnya gitu, kalau ganjil? 3 merupakan bilangan ganjil, sisanya berapa? Itu ada 4, 131 ya. Nah, itu ganjil. Bisa juga berapa? 1 dengan 5. Berarti 6. Berarti 129. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita katakan suku tengahnya merupakan barisan bilangan-bilangannya ganjil, maka suku tengahnya itu bisa bermacam-macam. Tidak bisa langsung diketahui. Tiap orang punya berbagai macam pikiran atau keinginan ya. Ada yang pengennya besar-besar, angkanya bisa saja misalnya 21. Nah, tambah berapa gitu ya. Tambah berapa pasti angkanya besar-besar. Nah, itu bebas aja. Maka kalau kita menggunakan bilangan ganjil, jawabannya banyak gitu ya. Bisa banyak ya. Nah, tapi jawaban orang akan berbeda-beda. Untuk jawaban yang sama, kita harus menggunakan barisan aritmetika gitu ya. Jadi untuk mengetahui cukup barisan aritmetika. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 saja cukup gitu ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, berarti jawabannya apa? B ya. Kalau Bu, yang 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab pertanyaan, 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, itu kadang ada juga. Tapi kalau ini cukup 1 ya. Cukup 1 aja sebenarnya. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk soal sampai 15 ini udah selesai ya? Dari soal 1 sampai 15. Ya, masih ada 4 menit, kita izin 5 menit ya. Admin, mohon nanti karena ini sudah berapa ya? Kita di Bandung rata-rata 17 berapa? Imsak maghribnya ya. Nah, jadi nanti admin izin 5 menit sebelum berakhir ya. Kita akhiri ya pelajarannya. Tapi masih punya nih 4 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan dengan soal yang barisan deret ya. Kaitannya dengan barisan deret saja dulu. Nah, jadi di sini mumpung masih ada waktu, barisan aritmetika itu sebenarnya unik banget ya.
Nah, barisan aritmetika itu kalau kita lihat sangat banyak. Kalian kenalnya apa? UN-nya apa? Suku ke N. Itu adalah suku pertama tambah N-1 kali B ya. Di mana A-nya adalah suku pertama, B-nya selisih ya. B itu dapatnya dari suku kedua dikurangi suku pertama. Atau boleh suku keempat kurang suku ketiga. Jadi suku sebelumnya yang mengurangi. Nah, kemudian kita dapat jumlah. Nah, jumlah itu kita bisa dapatkan dari N per 2, suku pertama, ditambah suku ke N-nya. Contohnya misalnya kayak gini, ya. 3 tambah 5, selisihnya 2 ya. 7 ditambah dengan, misalnya di sini yang ganjil lah berapa? 61 ya, misalnya. Ya. 3, 5, 7, 9, 11 ya. Nah, ini jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui ini, ada 2 rumusnya tadi mencari SN-nya ya. Boleh menggunakan A tambah UN, tapi jumlahnya belum tahu. Boleh juga menggunakan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B ya. UN-nya kita ganti jadi dapat 2A. Nah, kalau ingin mengetahui jumlahnya ini sebenarnya kita mencari berapa banyak dari 3 sampai 61 itu, berarti mencari 61 ini urutan keberapa gitu ya. 61 itu urutan keberapa? Berarti 3 ditambah N-1 kali selisih ya. Kali 2 ya. Nah, berarti ini 3 dikurangi ditambah 2N min 2. Di sini dapat 2N, satunya ke sini 60. Ya, berarti N-nya berapa? 30 ya. 30 suku. Nah, berarti kamu boleh menghitungnya SN-nya berapa? SN-nya sama dengan N per 2, berarti 30 per 2. Suku pertamanya berapa tadi? 3, suku terakhirnya 61. Jadi 15 kali 64 ya. Nah, tinggal dihitung aja. 15-nya 64 ditambah 32. Berarti 96 gitu ya. Nah, seperti itu. Berapa? 64 ditambah 32 ya, 5-nya. Nah, itu mungkin yang bisa 640 dikali 11. 610 kali 640 tambah 5-nya, separuhnya 320. Berarti 960 maksudnya ya, 969. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya awalnya dari mana? Kita tuh sebenarnya menjumlah yang tadi suku tengah itu. Ini tambah-tambah sampai 61, dibalikin di sini 61, 60, 61, 60 ya kan, di sini ada 60, 60, 59 yang ganjil ya. Kemudian di sini ada 57. Sampai di sininya 51 ya. Nah, ini kalau dijumlah ke bawah, ini 64 semua. Sampai terakhir. Nah, muncullah 64-nya ada berapa? Kalau kita hitung, ini ternyata ada 30. Makanya tadi jumlahnya 30 kali 64 ya. Oke, sama. Itu ya, sedikit tambahan untuk barisan aritmetika. Oke, sudah kurang 3 menit. Pamit dulu ya.
Bagi yang berpuasa, Ibu ucapkan selamat berbuka puasa. Bentar lagi, bagi yang tidak, Ibu harapkan semoga selalu sehat semuanya ya. Ketemu lagi sampai setelah Lebaran. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa dimaafkan gitu ya. Sama-sama kita saling koreksi ya. Terima kasih juga bagi yang sudah memberi masukan tadi seperti Siva, Dava, dan sebagainya memberi pertanyaan. Selalu sehat, salam kepada orang tuanya ya. Oke, Ibu pamit dulu, admin, kita pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, makasih Bu. Terima kasih Halim. Ya, makasih juga Naifa. Terima kasih, Bu. Oke, dah. Pamit ya.